Terlihat Kejora sedang mencoba baju pengantin, dan dia bertanya pendapat bajunya kepada Kevin. Tetapi Kevin malah menghina pilihan Kejora. Kevin bilang kalau pilihan Kejora norak, dan dia merasa malu nantinya, karena tamu yang akan datang adalah orang-orang penting. Kevin meminta pakai baju yang seksi dan lebih bagus, tetapi menurut Kejora baju itu yang cocok untuk dirinya. Dan Kejora menjelaskan kalau dia nggak bisa seksi karena penampilan dia ya begitu. Kevin kekeh dengan kemauannya. Iya, boleh tertutup, tapi jangan baju itu. Menurutnya baju itu jelek. Kevin memaksa untuk ganti. Kejora pun pergi ke kamar ganti. Kejora meratapi nasibnya. Bagaimana dengan rumah tangganya nanti? Kalau begini aja dia seperti itu, apalagi nanti dia nggak bisa bayangin apa yang akan terjadi. Kata Kevin, dulu ia akan menjadi imam yang baik, tapi nyatanya belum nikah aja udah ngatur-ngatur dirinya. Tapi Kejora positive thinking. Mungkin itu semua rintangan orang yang akan nikah, dan pasti Allah memberikan yang terbaik dan jalannya. Reza datang ke rumah Kejora dan bertemu dengan ibu Kejora untuk silaturahmi. Ketika ke dalam rumah, dia melihat boneka pink besar yang dulu akan dikasih Reza ke Sarah. Dan kenapa ada di Kejora? Reza datang menghampiri boneka itu untuk memastikan. Tetapi dia menemukan secari kertas yang digulung dan diselipkan di pita boneka tersebut. Reza pun mengambil kertas tersebut dan membukanya. Reza mulai membacanya. Sontak dia kaget melihat isi yang merupakan curahan isi hati Kejora untuk dirinya. Aku ingin melihatmu bahagia, Reza. Karena itu ku lepas dengan ikhlas. Aku tahu kita tidak berjodoh. Selamat tinggal cintaku. Ternyata selama ini Kejora sayang pada dirinya. Dan dia menutupi semuanya karena dia gak enak dengan orang tuanya dan Kevin. Reza pun berinisiatif untuk mengejar Kejora dan menghentikan pernikahannya sebelum semuanya terlambat. Reza lari keluar dan ibunya Kejora datang dengan membawa minuman. Namun sayang Rezanya sudah tidak ada. Ibu Kejora merasa kasihan sama Reza karena cintanya dengan Kejora tidak bisa bersatu. Mungkin dia keingat Kejora, makanya dia malah pergi, gumamnya. Di tempat lain, Kevin sedang ribut dengan Kejora. Masalahnya, Kevin mengajak party, sedangkan Kejora tidak mau dan tidak menyarankan melakukan itu. Karena menurut dia, daripada hura-hura gak jelas, mendingan mereka berdua sholat dan berdoa kepada Allah untuk kelancaran pernikahannya besok. Lagian, party gila-gilaan bukan budaya Indonesia, tetapi Kevin kekeh sampai-sampai dia mau memukul Kejora. Reza pun datang dan menahan tangan Kevin yang akan memukul Kejora. Dia berkata, orang tua kita gak pernah ngajarin untuk kasar sama cewek. Tetapi Kevin malah membentak Reza dengan bilang jangan ganggu dia dengan calon istrinya. Reza menjawab, kalau kamu gak mau diganggu, seharusnya kamu tahu perasaan Kejora bagaimana. Gue tahu Kejora sayang sama gue, kata Kevin. Gue gak ikhlas kalau Kejora nikah sama lo. Kalau lo masih kayak gini, balas Reza. Kejora meminta Reza gak usah ikut campur dengan urusannya dengan Kevin. Reza menarik Kejora menjauh dari Kevin. Reza, itu Kevin gimana? Reza pun menegaskan dia gak peduli dengan Kevin dan dia gak rela Kejora menikah dengan Kevin. Kejora pun merasa aneh dan bertanya kenapa dia melarang. Jawaban Reza cukup tegas karena dia tahu kalau Kejora tidak mencintai Kevin dan dia memperlihatkan tulisan yang dia temukan dari boneka tadi. Kejora kaget melihatnya, kenapa tulisan itu bisa ada di tangan Reza. Reza bertanya kenapa boneka yang mau dia kasih ke Sarah kenapa ada di Kejora. Belum sempat Kejora menjawab, Kevin datang menghampiri mereka. Dia bicara kalau Reza jangan menyampuri urusannya dan walaupun Reza adiknya, dia gak segan-segan main kasar terhadap Reza. Sarah terlihat marah sambil sobekin undangan pernikahan Kevin dan Kejora. Dia mencari cara untuk menggagalkan pernikahannya. Di rumah Kejora, mereka sedang menyiapkan pernikahan Kejora. Terdengar rombongan pengantin pria sudah datang. Ibu Kejora mencoba memanggil Kejora di kamarnya dan ternyata Kejora hilang. Dia tidak ada di kamarnya dan terlihat jendela kamarnya terbuka. Ibu Kejora teriak memanggil Menur. Menur datang menghampiri. Mereka berdua sangat kebingungan.
Di luar rumah, Sarah memohon-mohon sama Kejora untuk dia harus relain Kevin untuknya dan membatalkan pernikahannya. Sarah pun berbicara kalau Kejora kan tidak mencintai Kevin. Apa lo mau menikahin orang yang tidak lo cintai? Sarah terus menangis sampai bersujud sama Kejora, tetapi Kejora begitu sangat bingung karena pernikahan itu tidak bisa begitu saja dibatalkan. Kejora terlihat masuk lagi ke dalam rumah dan membuat kaget Menor dan ibunya. Kejora meminta maaf pada ibunya, katanya barusan ada urusan sebentar. Akad nikah pun akan segera dilaksanakan. Reza begitu sangat sedih. Terima tidak terima, Reza harus menerima kenyataan tersebut. Sebelum memulai ijab, ada insiden mati lampu, namun tak lama nyala kembali. Ketika ijab kabul pertama, Kevin lupa nama ayah Kejora. Dia pun mengulangnya lagi. Di ijab kabul kedua, Kevin salah mengucapkan nama ayah Kejora. Penghulu pun meminta Kevin istighfar, lalu menjelaskan kalau yang ketiga kalinya salah, maka pernikahannya akan dibatalkan. Sebelum Kevin ijab yang ketiga, Kejora meminta pernikahannya ditunda dulu dan Reza menambahkan atau pernikahannya dibatalkan. Reza pun menjelaskan di depan semua orang. Mungkin itu semua pertanda kalau Kejora dan Kevin tidak berjodoh dan cintanya dengan Kejora yang harus bersatu. Sontak semua kaget mendengar perkataan Reza. Kevin marah besar. Orang tua Kevin mencoba melerai mereka dan membawa Kevin keluar dari tempat itu. Ibu Kejora pingsan dan para tamu membicarakan Kejora yang katanya diam-diam tapi menghanyutkan. Reza yang melihat semuanya kacau, bingung, terus menyusul keluarganya. Di rumahnya, Kevin memukul Reza dengan begitu kuat. Orang tuanya mencoba melerai dan mengingatkan kalau Reza itu adalah adiknya. Reza yang menahan sakit berkata dan meminta maaf. Dia sadar kalau semua itu salah, tetapi dia nggak mau jadi orang munafik. Walaupun Kevin menganggap dia pengkhianat atau apapun, Reza pun pergi meninggalkan mereka. Kevin pun dengan penuh kemarahan meninggalkan orang tuanya. Di taman, Kejora dan Reza bertemu. Mereka bicara dari hati ke hati tentang langkah apa yang mereka mau jalankan. Kejora jujur tidak bisa membohongi dirinya lagi, walau dia tahu dia nggak enak sama orang tua Reza, sama Kevin, dan bahkan keluarganya sendiri. Kamu jangan khawatir, aku akan membela kamu dalam posisi apapun, pangkas Reza. Reza akan menyelesaikan masalahnya dengan Kevin agar tidak ada lagi penghalang untuk cinta mereka. Kejora nggak mau melanjutkan hubungannya dengan Reza tanpa restu Kevin. Di rumah Kevin terlihat Sarah sedang memohon kepada orang tua Kevin agar dirinya direstui dengan Kevin, karena Sarah begitu sangat mencintai Kevin, tetapi ibunya Kevin menolak mentah-mentah dan membuat Sarah sakit hati. Dan Sarah pergi meninggalkan mereka. Di luar, Sarah menetapi kesedihannya, tetapi ayahnya Kevin mencoba menenangkan Sarah. Di tempat syuting, Kejora menghampiri Kevin. Kevin marah-marah ke Kejora dan mau ngapain nyariin dia. Kevin merasa Kejora mengkhianatinya, tetapi Kejora memastikan kalau dia tidak bermaksud mengkhianatinya. Cuma memang hubungan kita dari awal udah gak bener. Kita semua salah paham. Perasaannya sama Reza muncul begitu saja dan tidak direncanakan. Kevin pun merasa dia hanya menjadikannya mainan. Kejora meminta maaf dan mengakui dirinya salah. Tapi Kejora tidak ingin menyakiti hati orang tuanya dan dirinya. Dia telah terperangkap dengan kebohongannya sendiri. Kejora pun pergi meninggalkan Kevin. Di taman, Kevin memukul pohon sampai terluka. Sarah yang melihat itu semua menghampiri Kevin dan mengobati tangannya yang terluka. Sarah mengutarakan isi hatinya pada Kevin. Pertemuannya memang tidak di waktu yang tepat, tapi hatinya tulus mencintai Kevin. Sarah pun berharap Kevin pun seperti itu pada dirinya. Di tempat lain, Reza dan Kejora sedang berdua di sebuah tangga. Di sana, Reza kembali menyatakan cintanya pada Kejora. Reza minta Kejora menjadi istrinya. Dia janji akan menjadi suami terbaik untuk Kejora. Kejora juga menyatakan cintanya pada Reza, tapi Kejora mau cinta mereka nggak mau bersatu jika tidak ada restu dari Kevin. Reza yang mendengarnya menangis.
Kejora pun menangis dan meninggalkan Reza, tetapi tangannya ditahan oleh Reza sampai langkahnya terhenti. Reza berkata kalau jatuh cinta itu bukan suatu kesalahan. Kejora melepaskan tangan Reza, dan dia berlari meninggalkan Reza yang menangis. Dan ternyata dari kejauhan Kevin menyaksikan itu semua. Kevin pun baru menyadari kalau cinta Reza begitu tulus sama Kejora. Bahkan dia malah bertanya pada dirinya sendiri, apa dia setulus itu juga sama Kejora? Lalu dia bergumam dalam hatinya, apa dia akan merelakan Kejora untuk Reza? Dia merasa merusak hubungan itu demi ambisi dan kemauannya sendiri. Reza bertamu ke rumah Kejora dan bertemu dengan ibunya. Dan memang Reza ke sana untuk pamitan kepada ibunya Kejora. Reza pamit ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Ibunya Kejora begitu sedih mendengar itu semua. Pasalnya, bagaimana dengan Kejora? Ibunya hanya berharap Reza dan Kejora hidup bahagia. Reza berterima kasih pada ibu Kejora atas semua kebaikannya terhadap Reza dan sontak membuat ibu Kejora terharu mendengarnya. Ibu Kejora memberikan kenang-kenangan pada Reza dan barang itu ternyata boneka pink yang besar itu. Boneka yang penuh sejarah untuk Reza dan Kejora. Reza pun langsung pamit. Di tempat syuting, Kevin memberitahu Kejora kalau Kevin mengikhlaskan Kejora bersama Reza. Dia nggak mau Reza kehilangan cinta sejatinya, dan Kevin menegaskan kalau dia sudah seikhlas-ikhlasnya untuk kamu bahagia dengan Reza. Hanya Kejora sudah menolak Reza, tetapi Kevin menegaskan kembali agar Kejora kejar Reza karena kadang kesempatan tak datang 2 kali. Kevin pun meminta maaf karena dia baru sadar kalau cinta Reza begitu besar buat kamu. Reza sudah berbesar hati ingin membuat dirinya bahagia, dan sekarang giliran dirinya yang membuat bahagia Reza. Kevin memohon agar Kejora susulin Reza sekarang. Kevin berusaha antar Kejora bertemu dengan Reza. Namun di perjalanan mobil Kevin mogok. Kejora mencoba menelpon Reza, tetapi Reza tak mengangkat teleponnya. Kevin berusaha memperbaiki mobilnya walaupun dia tidak mengerti mesin, tapi tetap saja tak bisa. Di rumah Reza pamit sama orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya tidak rela Reza pergi, tetapi demi kebaikannya akhirnya orang tuanya mengizinkannya. Kejora terus berusaha menelpon dan mencoba cari ojek online, tetapi semua gagal. Sampai akhirnya dia melihat sepeda di pinggir jalan. Dia mencoba menaikinya dan teriak sama Kevin, jika ada orang yang mencari sepedanya, tolong bilangin kalau sepedanya dia pakai. Kevin sempat melarang, tetapi Kejora tetap memaksa pergi dengan sepeda tersebut. Setelah Kejora pergi, Kevin sendiri dan bertemu dengan Menur dan Riko, sehingga Kevin meminta diantarkan, tapi Menur gak mau turun sampai akhirnya Kevin memaksa naik di motor tersebut. Di jalan, Kejora mengingat apa yang diajarkan sama Reza dulu tentang cara membawa sepeda. Terlihat Reza keluar dari rumah dengan membawa boneka di tangannya. Kejora datang dan memanggil Reza. Reza pun heran dan membalikan badannya. Kejora yang semangat dengan sepedanya ternyata tidak bisa mengerem sepeda itu. Sampai akhirnya dia jatuh dari sepeda dan menimpa Reza. Kejadian sama seperti awal mereka bertemu dulu. Mereka saling bertatapan. Menur, Riko, dan Kevin melihat Kejora jatuh di atas boneka dan Reza. Reza meminta Kejora turun dari atas tubuhnya yang terhalang boneka itu. Kejora pun berdiri karena ketahuan Reza berat karena tertindih olehnya. Reza bertanya pada Kejora, mau ngapain kesini? Kejora mau ngikutin kata hatinya. Please, kamu jangan pergi. Reza pun bertanya kenapa Kejora mau dia di sini. Karena jelas-jelas Kejora sudah menolaknya. Daripada dia stres di sana, lebih baik dia pergi dan ngebatin Kejora untuk bahagia. Dan ngebebasin Kejora untuk bahagia. Sekeras gue ngelupain lo, gue tetap gak bisa, itu kata Kejora. Terus Kevin gimana? Dia udah ngeikhlasin kita untuk bersama dan ingin membuat kita bahagia.
Kejora nggak mau kehilangan Reza. Reza menyimpan bonekanya dan meyakinkan dirinya pada Kejora. Apa semuanya benar? Kejora menjawab dengan anggukan. Itu yang Reza tunggu-tunggu. Reza pun begitu sangat bahagia. Ia pun memeluk Kejora sambil berputar dan sedikit memangkunya. Menur, Kevin, dan Rico bersorak gembira. Kevin pun pergi karena dia juga mau mengejar cintanya. Dia tidak mau kalah dengan Kejora yang mengejar cintanya. Beberapa bulan kemudian, terlihat Reza memegang bunga dan dihampiri oleh Kejora. Bunga itu pun dia berikan kepada Kejora. Mereka berdua bersyukur karena cinta mereka bersatu, dan bunga itu dijadikan tanda bukti cintanya. Kejora mencium bunga itu begitu wangi, dan Kejora berharap mudah-mudahan cintanya akan selalu harum seperti bunga itu. Mereka berdua pun saling mengucap kata cinta. Ayah Reza menghampiri mereka berdua dan mengajaknya ke dalam. Di dalam ternyata ada sebuah pernikahan, yaitu pernikahan Kevin dan Sarah. Setelahnya selesai akad, Reza dan Kejora bersalaman dengan Sarah dan Kevin. Reza dan Kejora saling berpegangan dan saling rangkul seperti tak mau terpisahkan. Ibu Kejora datang menghampiri mereka dan berbicara bahwa sekarang Kevin sudah menikah dengan Sarah. Terus Reza dan Kejora mau kapan mereka saling erat merangkul satu sama lain sambil tersenyum lebar. Kejora dan Reza mengatakan tunggu season 2 dan Ibu Menur teriak kawal sampai halal gembira. Dan mereka semua tertawa penuh kegembiraan.